Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Syukur dan terima kasih kita atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan hingga pada saat ini. Dan kembali di hari ini kita akan melanjutkan aktivitas kita. Mari kita menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman-Nya yang akan menjadi bekal kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan menganugerahkan kami hari yang baru, dan Tuhan mengingatkan kami akan seluruh tugas dan pekerjaan kami yang akan kami lanjutkan di dalam satu hari ini. Oleh karena itu, sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk mengerti dan boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai ayat 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertemakan doa untuk orang sakit. Orang sakit yang dimaksud bukan hanya orang yang fisiknya atau tubuhnya sedang sakit. Orang sakit yang dimaksud bukan hanya orang yang sakit secara jasmani, tetapi firman ini juga merujuk kepada orang yang rohaninya sedang sakit, yang rohaninya sedang menderita, tersesat karena dosa. Seperti yang kita tahu bahwa orang sakit membutuhkan obat, membutuhkan pertolongan medis, membutuhkan perawatan, dan berharap di dalam doanya supaya cepat sembuh, cepat pulih, cepat sehat, boleh melakukan aktivitasnya lagi. Demikian juga dengan orang yang rohaninya sedang sakit, yang sedang menderita dan tersesat. Mereka juga butuh obat dan doa melalui jamahan dan sentuhan kasih Tuhan. Untuk itulah kita sebagai gereja, kita sebagai mitra Tuhan Allah, sudah menjadi tugas kita untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Adalah tugas kita untuk membuat berbalik dan membawa kembali orang yang menyimpang dari kebenaran, menuntunnya, mengarahkannya untuk kembali ke jalan Tuhan. Tentu tidak segampang yang kita pikirkan. Tentunya juga mungkin tidak akan berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Dan mungkin akan ada orang yang bertanya, kenapa aku harus melakukannya? Untuk apa
Dan apa untungnya bagiku jika aku mengajak dia berbalik ke jalan yang benar? Saudaraku, ingatlah, kita pun dahulu adalah orang yang berdosa, tinggal dalam kegelapan dan kesesatan. Kehadiran Yesus Kristuslah yang memulihkan kita, memanggil dan membawa kita pulang ke jalannya yang benar. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, orang sakit harus disembuhkan. Orang yang berdosa harus disadarkan. Orang yang tinggal dalam kegelapan harus diterangi dengan terang kasih Tuhan. Serta orang yang tersesat harus dituntun, diarahkan kembali pulang ke jalan yang benar. Lantas siapa yang akan melakukannya? Kita, aku, kamu, kita semua. Kita sebagai gereja harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, memulihkan dan menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit, yang tinggal dalam kegelapan dan dosa. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Firman-Mu semakin menguatkan dan meneguhkan iman kami, bahwa di mana Tuhan yang telah menebus kami dari dosa dan maut, maka kasih-Mu juga akan kami terapkan, kami pakai di dalam hidup ini. Ketika Tuhan menetapkan kami sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, maka Tuhan juga mau memakai kami untuk menyelamatkan, memulihkan dan menyembuhkan jiwa-jiwa yang tersesat karena dosa dan kegelapan. Berkati aktivitas dan pekerjaan kami satu hari ini. Biarlah kiranya kami boleh melakukan segala pekerjaan kami hanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhanlah yang menuntun, memelihara, menyertai dan memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.